Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur jati wa siri fi sa'iril asba'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yen ngapura niki ilmune sampean kula takut. Yen ngapura ilmune panjenengan saya cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Malam ini saya dan kita semuanya masih diberikan kenikmatan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita syukuri nikmat sehat ini. Insyaallah sudah menjadi janji Allah. Apabila kita bersyukur, maka nikmat Allah ini akan ditambahkan. Maka sama-sama mari kita syukuri. Kita syukuri nikmat sehat ini. Insyaallah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan apabila kita bahagia, insyaallah badan pun akan menjadi sehat. Jadi kebahagiaan itu bukan yang ada di luar dari diri kita, tetapi yang ada di dalam diri kita. Melihat anak-anak sehat, istri sehat, itu pun sudah kebahagiaan yang luar biasa. Mari sama-sama kita syukuri, kita gunakan nikmat sehat itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kedua kalinya sholawat dan salam, mari sama-sama selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bila kita sering membaca sholawat, semua keinginan kita, semua yang kita lakukan akan dilindungi, akan dimudahkan oleh Allah. Karena amalan yang paling mustajab, yang paling cepat, dan yang paling ampuh adalah sholawat. Ketika kita bersolat, insya Allah hati akan menjadi tenang dan tentram. Tidak tidak goyah dengan semua hal yang ada di luar dari diri kita. Pokoknya yang penting insya Allah dengan kita bersolawat hati menjadi tenang. Seperti huruf alif yang tegak, tanpa awah, tanpa goyah dengan semua hal yang ada di luar dirinya. Sangat indah apabila diberikan kesusahan akan sabar, dan apabila diberikan kemudahan akan bersyukur. Udah nikmat sekali nanti hidup kita insyaallah. Dan yang ketiga kalinya, untuk saudara-saudaraku, mari kita hormati, kita sayangi orang tua kita. Karena apa? Karena pusaka yang paling ampuh di dunia ialah orang tua kita. Hidup kita mau bahagia atau tidak tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Jika ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang tua kita. Insyaallah hidup jenengan akan bahagia. Jadi orang tua, Rasulullah, dan Allah ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan mencintai Rasulullah, kita kalau mencintai Allah pasti akan mencintai Rasulullah, dan kalau mencintai Rasulullah pasti akan mencintai orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku semuanya, malam ini saya sudah berada di dekat rumahnya nenek-nenek yang sangat zalim, nenek-nenek sihir yang insyaallah akan kita sadarkan. Insyaallah kita akan menyadarkan nenek-nenek sihir ini. Mohon doanya kepada saudaraku, semoga nenek ini segera sadar ya. Jangan sampai beliau nanti mohon maaf meninggal dalam keadaan yang masih kemusyrikan seperti ini. Jadi intinya kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, selebihnya nanti serahkan kepada Allah. Karena kewajiban saya hanya berikhtiar dan berusaha, dan Allah yang menentukan. Yang penting saya sudah berusaha di jalan Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah. Kulon naik belum lepas
mulai iki. Kula lek dereng kewajiban kula niki dereng mantun. Kalau apa yang saya lakukan ini belum tuntas, ya saya masih tetap melakukannya. Saya ingin jenengan itu bertobat. Kami kan sudah berumur, kita tidak tahu umur, tapi ketika sudah berumur, nanti kalau sampai tidak ada terus masih dalam keadaan seperti ini kan jadi intip neraka gitulah. Ya saya juga tidak tahu apakah nanti saya masuk surga dan neraka, cuma saya mengingatkan jenengan, saya memang tidak punya apa-apa, tapi kewajiban saya untuk menasihati sesama hamba Allah. Jadi jenengan tidak dengan siapa-siapa, tidak takut dengan siapa, karena sampean punya banyak jin, sampean punya banyak setan, sampean tidak takut dengan siapapun, tapi sampean harusnya takut dengan Allah. Sampean nggak takut siapa-siapa karena punya jin setan. Dan terus kalau sampai nanti meninggal, nantian sampai dikerjakan disuruh bantuin jin sampean yang punya itu. Saya mau tanya, emang jin sampean itu, setan-setan sampean itu gunanya itu buat apa sih? Dia punya jin, punya setan itu malah untuk menyakiti seseorang, untuk menyakiti seseorang. Sebenarnya ya, sampean itu bukan mempunyai, bukan malah sampean itu menyuruh. Sebenarnya sampean itu malah disuruh oleh jin-jin itu, oleh setan-setan itu. Sampean itu di akidahnya sampean itu dibelokkan, sampean itu dijadikan alat oleh jin-jin itu sebenarnya. Masya Allah. Tidak ada keinginan untuk bertobat lah. Sampai apa mentang-mentang sampai tidak pernah ada yang ngalahin sampean, mentang-mentang sampean itu merasa diri sampean paling sakti, terus sampean tidak ada keinginan untuk bertobat, sampean merasa diri sampean itu hebat itu dah. Masya Allah. Sampai itu sebenarnya diperalat oleh jin-jin. Sampai itu diperalat, dan sampai itu dikuasai hawa nafsu. Sampai bisa seperti itu kenapa teman? Sampai bisa jadi seperti itu. Kenapa teman itu? Pasti sampai dulunya itu disakitin orang. Saya itu sok ngerti, teman saya rasakan jenengan itu dulunya disakitin orang, terus sampean itu belajar ilmu-ilmu, nyepi-nyepi, tapa-tapa, itu akhirnya didatengin banyak setan karena niat sampean itu untuk balas dendam. Akhirnya sampean jadi seperti ini. Jangan dituruti sakit hati jenengan itu. Bener, aku pancen balas dendam. Sombong sih, surani hati mulai. Sampai dulu waktu masih mudanya sering sakitin orang, dihina orang. Jangan diikuti sakit hati jenengan itu.
jangan diikuti sampai nanti malah diperat hawa nafsu, sampai nggak akan pernah bahagia seumur hidup jenengan. Kalau nurutin sakit hati, orang yang bikin sakit hati jenengan ya sudah, biarkanlah, itu hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan. Sampai nggak disakiti, sampai orang baik terus sampai disakiti orang jadi orang jahat, berarti sampean itu malah sama bedanya, apa bedanya dengan orang-orang yang kita sampean dulu itu. Wahir pasti niat jadi jadi. Sampean wis niat jadi orang jahat malahan. Niat tidak akan jadi. Aku dendam menjadi manusia. Masya Allah. Jangan jadi orang jahat hanya karena dijahati sampean itu. Aku dendam, aku balas dendam. Saya tahu, saya merasakan apa yang sampean. Mau saya lagi wirid itu, insya Allah saya melihat tentang apa yang sampean rasakan kemarin-kemarin. Cuman kan begini sekarang, orang yang nyakiti sampean kan sudah sampean lampiaskan. Dan terus sekarang sampean itu dikuasai oleh hawa nafsu, oleh jin-jin, diperalat sampean itu sejatinya. Saya bukannya saya sombong, kalau saya mau datang sampean langsung saya habisi. Tapi saya nggak melakukan itu karena saya ini tidak mau sampai nanti posisinya meninggal masih dalam seperti ini. Saya ingin jenengan itu bertobat, sampai itu bertobat. Sudahlah, jangan diturutin terus. Sampai pengen jajal saya lagi, saya pengen nyoba saya lagi. Sampai ini nggak bertobat-tobat itu karena sampai nggak pernah ada yang ngalahin. Sampai merasa paling sakti bisa bunuh siapapun. Saya tidak ingin sampai takut sama saya. Saya kesini itu karena saya ingin jangan itu bertobat, bukan sampai takut dengan saya. Sampai tetap berani lawan saya. Tak karepe panjenengan. Monggo Ayo saiki aku piye? kenapa? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur al-jannati wa sirri fi sa'ir al-asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yen ngapura niki ilmune sampean kula takut. Ngapura ilmune panjenengan saya cabut, sampai tidak punya ilmu apa pun karena jenengan merasa paling hebat, merasa paling sakti. Pada akhirnya jenengan merasa seperti Fir'aun, merasa diri sampean itu tidak bisa dikalahkan. Ingat bah, kita ini hanya seperti wayang, ada dalang yang menjalankan kita. Kita hidup ini ada yang menghidupkan. Jangan kita itu ketika disakiti seseorang, dihina oleh orang, terus sampai jadi orang jahat seperti ini. Mereka yang menyakiti jenengan sangat-sangat suka, bangga, membuat sampean menjadi sengsara. Buat apa kita ngajak seseorang? Sama seperti kita itu ditantang sama babi yang perlu najis. Kalau kita melayani, kita masuk ke jurang najis.
Memang dia itu bernajis. Buat apa dilayani, untuk apa? Kami malah jadi sengsara. Ingat, kebahagiaan teman ada enggak selama ini melakukan seperti ini? Ada kebahagiaan enggak? Tidak ada. Yang ada hanya apa? Tambah sakit hati sampean. Rutin hal-hal yang seperti itu, sudahlah. Nanti sampai melakukan itu tambah sakit, semakin sampai sakit, bukan semakin sembuh. Hanya senang sesaat, tapi batin sampean juga menangis kan gitu, ya. Sudahlah. Mulai sekarang kamu melakukan seperti ini lagi. Ingat Allah, ya. Kita ini cuma berapa sih? Terus jenengan sekarang sudah berumur. Jangan sampai jenengan nanti meninggal dalam posisi dalam keadaan yang penuh kemusyrikan, ya. Ingat, Allah itu maha pengampun. Kalau jenengan mau tobat, Allah itu maha pengampun. Setiap waktu Allah itu selalu menginginkan kita itu mendekat. Ya, jadi sudah. Kalau walaupun dengan berbuat salah, tidak apa-apa. Terus coba untuk lakukan sholat, taubat, ya. Tidak apa-apa. Allah itu maha pengampun. Iya, tak tompo, orang biar ya sepira-pira lu baik-baik musuhkan. Ampun. Ya, saya minta gitu saja, Mbak. Sudah jangan dilakukan lagi, dan insyaallah Allah tuh maha pengampun, ya. Insyaallah nanti Allah tuh lebih suka kepada hambanya yang ketika melakukan taubat, melakukan kesalahan terus segera bertaubat. Allah tuh maha pengampun, maha penyayang. Jadi Allah tuh lebih suka kepada orang yang walaupun dosa kita banyak, tapi kalau kita bertobat, Allah tuh maha pengampun. Itu Allah lebih suka daripada kita berbuat baik tapi sombong. Jadi jenengan dan saya itu sama. Mari sama-sama wis sekarang mohon ampun kepada Allah, dan semua hal-hal yang buruk seperti kemarin jangan dilakukan lagi. Baik janji, ampun. Saya itu nggih, boten ngapa ingatan iki mulai nggih. Masalah hati kemarin yang dendam nanti dibantu dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti hatinya jadi bersih. Belajarlah untuk memaafkan. Jadi begini Mbak, sedikit yang saya pahami bahwa ketika kita dikatakan disakiti oleh orang, contoh ketika jenengan dikatakan bodoh oleh orang, kalau kita tidak menerimanya, nanti akan kembali kepada yang mengatakan. Perkataan buruk itu akan kembali kepada yang mengatakan. Ketika jenengan dikatakan bodoh dan sampai tidak marah, maka yang mengatakan bodoh nanti akan dihinakan oleh Allah, dan sampean akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jadi ilmu tasawuf itu seperti itu, ilmu cinta. Sudah, tidak apa-apa orang mengatakan apapun tentang diri jenengan, terus itu pandangan manusia tidak usah dipikirkan. Yang penting hidup kita sekarang baik di mata Allah. Jangan cuma karena dikatakan begini begitu oleh orang terus kitanya tidak berbuat baik, jangan. Tidak usah dipikirkan perkataan orang, ya. Yang penting kita baik sama orang. Dia jahat biar dia jadi urusannya, ya. Belajar untuk memahami ilmu hikmah, ya. Insyaallah nanti saya bantu ini dengan dia kalau mau, ya. Insyaallah. Matur suwun. Semai janji kapan mana nih bayi usap lu. Saya setunggu. Dan tidak kalah pada ketentuan kembali, ya. Insyaallah. Janji baik, ampun. Buatan macam mana ampun mana insyaallah, ya. Ya, sampun yang ngoten dengan insyaallah kalau sudah tidak melakukan lagi, insyaallah ini juga untuk kebaikan saya sendiri, bukan untuk saya. Saya tidak dapat apa-apa. Namun ketika berbuat baik, sejatinya kebaikan itu untuk diri jenengan, bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh kebaikan kita yang butuh Allah. Sejatinya semua manusia melakukan keburukan, itu nanti yang bikin manusia itu sendiri. Kenapa Allah melarang dan memerintahkan? Allah punya sifat rahman, Allah punya kasih sayang terhadap makhluknya, biar kita ini tidak sengsara. Sampai kan sengsara sejatinya hidupnya, susah sampean, malah bukannya bahagia, susah. Jadi larangan itu untuk diri kita, perintah itu juga untuk kita. Sholat kita dilarang untuk melakukan perbuatan keji, musyrik, menyakiti orang seperti ini. Itu bukan untuk Allah, itu untuk diri jenengan sendiri, bukan untuk Allah. Contoh Pak, gampangnya saya begini Pak. Ketika contoh seseorang melakukan semuanya minum, orang dilarang minum itu bukan untuk Allah. Kita dilarang minum ini biar badan kita sehat, biar pikiran kita tidak dibuat gila, tidak dibuat
sakit. Jadi Allah melarang itu untuk manusia itu sendiri, bukan untuk Allah, nggih. Jadi saya mohonlah jenengan nggih. Saya berkata seperti ini dengan ikhlas. Itu sangat kalau memang hatinya jenengan, saya masalah hati itu urusan Allah. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan ke jenengan, sudah memberikan seperti ini. Kalau maksud dia, bukan jenengan saestu tobaté sekarang monggo sampean perbaiki wis, lakukan taubat. Nggak ada ceritanya orang yang melakukan taubat itu nggak diterima. Yang penting taubatnya nasuha diterima oleh Allah. Saya pulang dulu ya. Untuk sebelumnya semoga jenengan benar-benar jadi manusia yang baik ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih atas doa-doanya dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri panjenengan dan juga menjaga kami, dan mohon doanya untuk santri-santri Padepokan Nur Cacitati Sholawat Sirri ala Dunia. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan, dan saya ucapkan terima kasih atas doanya, dan semoga saya masih diberikan kesempatan umur untuk terus berbuat untuk seseorang, untuk umat, dan untuk orang yang membutuhkan, karena hanya ini yang bisa saya lakukan. Semoga Allah meridhai apa yang saya lakukan. Terima kasih saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga jenengan semua selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Semoga jenengan semuanya dilindungi oleh Allah, dilindungi dari penyakit yang diakibatkan oleh jin, oleh manusia, ataupun oleh diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.